Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis keempat mengenai keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Langsung saja bahwa tahap pertama yang harus kita lakukan untuk pembahasan hadis tarbawi ini adalah identifikasi hadis atau pencarian hadis yang sesuai dengan tema. Ada beberapa hadis sebenarnya, tapi saya hanya mengambil satu hadis yang sangat relevan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Rawahu Tirmidzi. Terjemah hadis dari hadis yang barusan saya baca dari Abu Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Translate bahasa Inggrisnya, from Abi Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah, His angels, the dwellers of the heaven and the earth, and even in its whole, and the fish in water, blessing to the teacher of kindness to humans. Hadis transmitted by At-Tirmidzi. Kemudian analisis perawi. Analisis perawi kita memetakan perawi pertama dari hadis tersebut yaitu Abi Umamah. Kemudian perawi kedua adalah At-Tirmidzi. Ini yang akan kita bahas biografi keduanya. Yang pertama Abu Umamah. Abu Umamah nama lengkapnya adalah Abu Umamah Sudai bin Ajlan bin Warib bin Wahab bin Riyah bin Al-Haris bin Ma'an bin Malik bin Aswar Al-Bahili. Ia menetap di Hims, Syam atau Suriah sampai beliau wafat di kota tersebut, di kota Syam. Untuk tahun kelahiran dari Abu Umamah ini memang nggak ada yang tahu, tidak ada riwayat dan tidak ada bukti tentang kapan kelahirannya, tidak ditemukan oleh para sahabat dan para sejarawan. Namun demikian, tahun wafatnya ini pun juga simpang siur. Ada yang mengatakan 81 Hijriah dan juga sejarawan lain mengatakan 86 Hijriah, yaitu wafat pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan di zaman dinasti Bani Umayyah. Abu Umamah ini merupakan orang pertama yang membawa Islam ke Madinah. Selama hidupnya ia sudah banyak meriwayatkan hadis yang ia riwayatkan sekitar 250 hadis. Hadis-hadis ini didapat bukan hanya dari Rasulullah sendiri tapi juga dari sahabat-sahabat lain. Di antaranya ada dari Sayyidina Umar, dari Mu'ad bin Jabal, dari Ubaidah bin Jarrah dan sebagainya. Kemudian hadis-hadis yang ia dapat diriwayatkan kembali kepada para muridnya yang diantaranya adalah Khalid bin Mi'dam, Al-Qasim Abu Abdurrahman, Salim bin Abil Jad, Syarah bin Muslim dan sebagainya. Selanjutnya At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama lengkapnya adalah Abu Isa bin Surah bin Musa bin Dahak As-Sulami At-Tirmidzi.
Beliau lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 200 Hijriah atau 824 Masehi di daerah Turmuz. Nama beliau itu dinisbatkan pada nama sungai yang dikenal dengan nama Jaihun. Rihlah atau perjalanan ilmiah, perjalanan pencarian ilmunya ke beberapa negara, di antaranya ke Irak, ke Syam, ke Persia, ke Mesir, ke Hijaz tentunya, ke Madinah dan Mekah, dan banyak negara lain yang kemudian dia singgahi untuk belajar dan mencari riwayat hadis. Guru-guru beliau diantaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Qutaibah dan sebagainya. Kemudian diantara murid-muridnya ada Abu Bakar Ahmad bin Ismail, Samarkand, Abu Hamid Al-Marwaz, Ar-Rabin bin Hayyan, Al-Bakhili dan sebagainya. Karya-karyanya yang paling monumental dan paling banyak dikenal oleh orang adalah Al-Jami, kitab Al-Jami, atau yang disebut juga dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi wafat di Turmuz pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah, 279 Hijriah atau 903 Masehi. Kemudian analisis Tarbawi. Dari hadis tersebut dikatakan bahwa Allah, para malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi, dan bahkan semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, dan juga ikan yang ada di laut, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmunya. Menurut Syekh Mullah Ali Al-Qari disebutkan bahwa para malaikat yang dimaksud dalam hadis itu adalah malaikat rahmat, pembawa rahmat. Kemudian penghuni langit yang dimaksud adalah para malaikat secara umum, dan penghuni bumi itu adalah semua makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia, jin, dan seluruh binatang. Kemudian semut ini adalah representasi dari makhluk yang ada di darat. Rasulullah mengambil contoh yang kecil, semut yang kecil, dan bahkan ada di lubangnya. Ia pun juga ikut bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian ikan yang ada di laut, baik ikan yang besar seperti ikan paus, ikan hiu, dan sebagainya, sampai yang paling kecil, itu bersolawat semuanya kepada orang yang melakukan, yang mengajarkan ilmunya, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mereka bersolawat, Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, makhluk-makhluk pun bersolawat, mulai dari manusia, jin, seluruh binatang yang ada di darat maupun di laut, bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Arti solawat memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau solawat itu datang dari Allah, berarti artinya rahmat. Kalau solawat itu diucapkan dari malaikat, maka artinya adalah permohonan maaf atau permohonan pengampunan atau istighfar. Sedangkan kalau solawat itu datang dari para makhluk, itu artinya doa, doa rahmat, doa kebaikan. Nilai-nilai tarbawi yang bisa kita petik dari hadis di atas, bahwa yang pertama, pekerjaan paling mulia itu adalah mengajar.
Kenapa demikian? Karena dengan mengajar kita secara tidak langsung, secara otomatis disapa oleh Allah. Allah menyapa orang yang mengajar dengan rahmatnya. Disapa oleh para malaikat. Para malaikat menyapa orang yang mengajarkan ilmu itu dengan memintakan ampun kepada Allah. Disapa oleh uh, didoakan oleh seluruh makhluk selain malaikat. Mereka mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan ilmu. Siapakah si pengajar itu? Kalau dalam istilah keseharian di kehidupan masyarakat, bahwa orang yang mengajar itu bermacam-macam istilah. Di antaranya ada istilah guru, ada istilah ustadz, muallim, dosen, fasilitator, tutor, teacher, dan sebagainya. Istilah-istilah ini tidak kemudian menjadi pembeda sikap kita kepada mereka. Ini hanya sebatas sebagai istilah saja, tapi yang pasti bahwa tugas yang mereka lakukan adalah memberikan pengajaran, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Pada hakikatnya guru bukanlah orang hebat. Meski demikian, iya, guru itu bisa melahirkan orang-orang yang hebat. Guru bukanlah orang hebat, tapi ia bisa melahirkan orang-orang hebat. Ini yang memang menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan kemudian membayangkan guru itu orang hebat karena bisa menghasilkan orang hebat. Belum tentu. Kemudian ketika melaksanakan pengajaran, melaksanakan transfer knowledge atau menyalurkan ilmunya kepada orang lain, proses mengajar, pelaksanaan pengajaran, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan sholat 1000 rakaat, bahkan lebih banyak lagi. Itu adalah yang kemudian menyebabkan para guru itu dekat dengan Allah. Rahmat Allah diberikan kepada mereka, sehingga bersambung dengan hadis yang kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bahwa orang yang mencari ilmu, orang yang sedang mencari ilmu, dan bahkan orang yang sudah memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, maka itu bisa mempermudah jalannya menuju surganya Allah nanti di akhirat. Yang terakhir adalah ilmu yang diajarkan itu akan menjadi investasi pahala, baik ketika ia hidup di dunia walaupun dan bahkan ketika ia sudah wafat, maka pahala-pahala karena ilmunya yang diajarkan itu akan didapat. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang lain bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan, yang diajarkan kebaikan oleh orang yang mengajar. Pun juga bahwa ilmu itu adalah ilmu yang merupakan salah satu amal, salah satu nilai ibadah, pahala yang tidak akan terputus, yang tidak akan berhenti memberikan pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka ini menjadi investasi pahala bagi kita, baik kita kita masih ada di dunia maupun
sudah ada di alam barzah, sudah ada di alam kubur di sana. Baik, terima kasih. Minggu depan kita akan membahas tentang sikap dasar pendidik. Kita akan membahas tentang sikap dasar pendidik. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga barokah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.